ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah.
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan pukul 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini, mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu umat terkasih. Bersama dengan seluruh keluarga, mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam melewati aneka situasi kehidupan. Tuhan terus menyatakan berkat serta pimpinannya sebagai Sang Gembala yang baik. Untuk itu, bersama dengan seluruh alam semesta, marilah kita memuji dan mengagungkan namanya dalam syukur serta sukacita. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya Hai Cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ke-7.
Pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, sebagai gembala yang baik, Tuhan selalu ada dalam setiap detik kehidupan kita. Ia bahkan menjadi pintu bagi domba-dombanya. Namun sebagai domba-dombanya, kita kadang mengabaikan kehadiran Tuhan. Tidak jarang kita berjalan dalam kehendak kita sendiri dan tidak lagi dengar-dengaran akan suaranya yang hendak menuntun kita. Untuk itu, di dalam segala kerendahan hati serta kejujuran, marilah kita memeriksa diri di hadapan Tuhan dan menyatakan pengakuan dosa kita dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Kepadamu ya Tuhan Sang Maha Hadir, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami mengaku, dalam mendengar suara-Mu, kami kadang-kadang menutup telinga kami. Dalam menaati pimpinan-Mu, kami malah berputar arah menjauhi-Mu. Dalam merasakan kehadiran-Mu, kami bersembunyi bahkan berpaling dari hadapan-Mu. Kami telah berdosa karena kami kadang menutup tangan kami kepada yang lapar dan membutuhkan. Kami kadang menutup hati kami bagi yang terluka dan putus asa. Kami menutup cinta dan kasih kami bagi sesama kami. Oh Gembala yang baik, kami memohon, lepaskanlah kami dari dosa kami. Bimbinglah kami masuk ke dalam cinta-Mu. Pimpinlah kami di jalan kebenaran oleh karena nama-Mu. Amin. Dan kuasa-Mu
Ku berlutut dan doaku panjatkan. Ku bertelut memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Aku naikkan puji dan doa ini demi nama Tuhanku penebus, Putra Kekal, abadi dan kudus, Juru Selamatku dan Raja semesta. Sekalipun kita penuh dengan kelemahan, anugerah Allah bekerja untuk membarui kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 25 menyatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat,
Mari kita berdoa. Ya Allah, Gembala kami yang baik, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, supaya sungguh di dalam kuasa-Mu yang agung, kami boleh menemukan suara dan pimpinan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 2, ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan
Bacaan kedua dari surat 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepadanya dan menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian tertulis, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kebanyakan di antara kita tahu dan mengenal kartun yang akan saya sampaikan ciri-cirinya ini. Bentuknya bulat, warnanya biru, dan dia adalah seekor robot kucing yang punya sebuah kantong ajaib di perutnya. Nah, Anda pasti sudah bisa menebak ya, siapakah dia? Betul sekali. Doraemon,
tokoh kartun Jepang yang sangat terkenal karena lewat kantong ajaib yang dimilikinya itu, Doraemon bisa mengeluarkan begitu banyak alat-alat yang sangat luar biasa. Salah satu alat yang paling terkenal adalah pintu kemana saja. Sebuah pintu yang bentuknya biasa-biasa saja, berwarna pink, tetapi punya kegunaan yang sangat luar biasa. Karena kalau kita punya pintu tersebut, kita bisa pergi kemanapun yang kita inginkan hanya dengan menyebutkan dan membuka pintu kemana saja tersebut. Saya membayangkan ya saudara ya, kalau benar-benar kita bisa memiliki pintu itu, maka tiket pesawat tidak akan laku dan kita semua mungkin tidak perlu repot-repot terjebak pada kemacetan kota. Karena kita bisa pergi dengan cepat kemanapun yang kita inginkan. Hari ini saudara, kita juga akan berbicara tentang sebuah pintu. Pintu yang amat penting. Tapi bukan seperti pintu ajaib milik Doraemon yang bisa membawa kita kemanapun yang kita inginkan. Melainkan pintu yang dapat membuat kita mengalami hidup yang penuh. Mengalami hidup yang utuh. Pintu yang akan membuat kita mengalami situasi damai sejahtera. Sekalipun kita masih tetap berada dalam situasi yang penuh tantangan, penuh persoalan di tengah-tengah dunia ini. Pintu yang saya maksud adalah Yesus Kristus. Itulah yang ia katakan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 yang tadi kita baca. Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Mari kita membahas hal ini dengan lebih lanjut saudara. Pada waktu itu ada 2 jenis kandang domba. Kandang domba yang pertama itu adalah kandang domba yang ada di tengah-tengah kota, di tengah-tengah pemukiman. Biasanya saudara satu kandang itu berukuran agak besar dan dia bisa memuat banyak domba dari beberapa gembala. Jadi bukan hanya satu gembala dengan satu kawanan domba, tetapi domba-domba para gembala itu bercampur baur dalam satu kandang domba yang sama. Meskipun tempatnya agak besar, pintu kandang domba itu tetaplah satu dan dijaga oleh seorang penjaga pintu yang juga berperan sebagai pengawas dari domba-domba tersebut. Demikianlah Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ketiga. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Demikianlah para gembala ketika ingin mengambil keluar domba-domba gembalaannya itu saudara, ketika penjaga membuka pintu, dia lalu akan memanggil domba-domba itu dengan suaranya. Inilah uniknya kawanan domba. Sekalipun mereka dikenal sebagai hewan yang lemah, yang penglihatannya terbatas, tetapi domba-domba sangat peka, sangat jeli pada suara tuannya. Mari kita lihat video berikut ini. Nej, kom nu. Nej, kom nu. Ja, nej, kom nu. Ja, nej, kom nu. Kom nu. Nej, kom nu.
Nej, kom nu. Ja, det här är en jumper. Hon har kört och funnit ut. Släck funnit ut. Jag vill ha det här, skit det här. Vad säger bönten? Bønden sier at de kjenner hirans rødd. Og han kjenner torra. Amin. Amen. Saudara, demikianlah sang domba itu begitu mengenali suara gembalanya. Dan mereka pergi mengikuti kemana suara itu mengarahkan mereka. Saudara, kita adalah domba-domba Tuhan. Pertanyaannya, seberapa kita juga mengenali suara Tuhan sebagai gembala kita? Apakah dalam hidup kita sehari-hari, saudara, kita juga peka akan tuntunannya, peka akan pimpinannya, dan kita mengikuti kemana suara pimpinan itu mengarahkan kita? Ataukah saudara sebagai domba-domba Tuhan, kita malah cenderung sibuk dengan banyak suara dalam diri kita. Suara keegoisan, suara ambisi, suara kebencian yang menghalangi kita mendengar suara sang gembala yang baik. Jemaat terkasih, mungkin seringkali pertanyaannya adalah, dari mana saya tahu? Dari mana saya bisa mengenali suara Tuhan? Jangan-jangan yang saya dengar adalah suara diri saya sendiri, atau bahkan suara dari si jahat. Dari mana saya tahu bahwa itu adalah suara Tuhan yang menuntun langkah-langkah saya? Jemaat terkasih, mungkin jawabannya adalah sesimpel, bagaimana saudara bisa mengenal suara orang-orang terdekat saudara? Bagaimana saudara bisa mengenal suara dari pasangan, dari suami, dari istri, dari orang tua atau dari anak-anak? Mengapa saudara bisa mengenali suara mereka bahkan dari kejauhan sebelum saudara melihat wajahnya, sebelum mereka ada di hadapan saudara, dari jauh saudara sudah bisa mengetahui, oh itu suami saya, oh itu istri saya. Tentu jawabannya adalah karena hubungan, karena relasi. Hampir setiap hari, hampir setiap waktu kita ada bersama dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, menjalin komunikasi dengan mereka. Sehingga suara mereka pun menjadi sesuatu yang amat kita kenal. Saya juga begitu ya saudara. Jangankan suara berbicara gitu ya, suara batuk dari suami saya saja sudah bisa saya kenali. Kalau dia batuk begitu ya, oh itu suami saya sudah datang. Saya mampu mengenalinya. Saudara, kembali kepada pertanyaan, dari mana kita bisa mengenali suara Tuhan? Jawabannya adalah kepekaan itu akan muncul ketika kita memang menjalin relasi yang akrab dengan Dia.
Suara Tuhan itu memang seringkali begitu lembut. Suara Tuhan itu tidak menggelegar. Tapi saat kita membangun keintiman dengan Tuhan, saudara, kita tahu bahwa itu adalah suara yang menghadirkan kepada kita damai sejahtera. Di tengah berbagai kegelisahan, di tengah berbagai kekhawatiran, kita tahu bahwa suara itu menuntun kita, mendorong kita untuk mengalami damai sejahtera yang Ia janjikan. Saudara, Tuhan adalah gembala yang baik. Dan Dia selalu mengundang kita untuk mendengarkan suaranya. Maka hal yang pertama, saudara, mari kita berupaya untuk terus menjalin relasi dengan Dia. Di tengah hari-hari kita yang sibuk, jangan tinggalkan Dia. Libatkanlah Dia senantiasa. Milikilah waktu-waktu hening di dalam Tuhan, di mana kita tidak hanya selalu menuntut, meminta dalam doa, tetapi juga dengan tenang mendengarkan sapaan-Nya. Sekarang kita akan membahas jenis kandang yang kedua, saudara. Kalau kandang yang pertama ada di pemukiman, maka kandang jenis yang kedua ini biasanya ada di daerah perbukitan. Kandang ini biasanya berupa susunan batu tanpa atap, yang di salah satu bagiannya terdapat lubang. Dan lubang itulah yang menjadi pintu bagi keluar masuk si domba-domba. Akses bagi mereka untuk masuk ke kandang pada malam hari dan keluar pada pagi atau siang hari. Nah, menariknya saudara, jikalau malam hari tiba, maka sang gembala itu sendirilah yang akan tidur di lubang itu untuk menjaga para kawanan dombanya. Dari penjelasan ini saudara, kita bisa mengerti apa yang Tuhan katakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pintu itu adalah sang gembala. Dia yang hadir memberikan dirinya, berjaga-jaga, menjaga terus kawanan dombanya. Pendeta Yoas Adi Prasetya, saudara, dalam bukunya Labirin Kehidupan, mengatakan bahwa sebetulnya metafora pintu itu punya wajah ganda. Satu sisi ia menciptakan identitas bagi orang Kristen yang berbeda dari dunia, tetapi di sisi yang lain ia menciptakan kemungkinan bagi orang Kristen untuk memasuki dunia. Sedemikianlah identitas kita. Satu sisi kita menyatakan bahwa melalui Kristus, bersama Kristus, di dalam Kristus, kita mengalami keselamatan. Kita percaya akan hal itu, saudara. Bahwa kita orang-orang yang dilayakan mengalami persekutuan dengan Allah. Bukan hanya nanti di kehidupan yang akan datang, tapi juga sekarang in this worldly existence. Kita adalah orang-orang yang mempercayai keselamatan yang telah hadir itu. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25 mengatakan kepada kita semua, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu iman yang kita percayai, yang belum tentu dipercayai oleh orang lain. Bahwa Kristus menyembuhkan kita. Bahwa sang gembala yang baik itu mengatakan kita dikasihi, kita dicintai, kita diterima. Dan oleh karenanya hidup kita sekarang adalah hidup dalam rasa syukur yang kita jalani terarah pada kebenaran Kristus. Oh saudara, betapa besar anugerah yang kita imani itu. Keyakinan iman yang sekali lagi terjadi melalui dan bersama Kristus, sang pintu yang menghadirkan kepada kita keselamatan. Tapi di saat yang sama saudara, melalui Kristus, sang pintu itu,
kita juga senantiasa dipanggil, diajak, diundang untuk memasuki dunia ini. Untuk bertemu, berinteraksi, bersosialisasi dengan dunia. Sang pintu tidak pernah membiarkan kita hanya fokus pada rahmat yang kita rayakan sendiri, terkungkung pada eksklusivitas yang sempit. Tidak, saudara. Ia ingin kita merayakan rahmatnya lewat kesediaan kita masuk ke dalam dunia melalui Kristus. Melihat dunia ini dalam perspektif kasih yang Kristus juga hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Ini mengingatkan kita, saudara, akan bacaan pertama kita. Cara hidup jemaat pertama dalam Kisah Para Rasul. Diceritakan, saudara, bahwa jemaat perdana itu begitu rajin bertekun, berkumpul dengan sehati mereka hadir di bait Allah, memuji Tuhan dan mendengarkan berita para rasul. Tapi di saat yang sama, saudara, mereka juga dikatakan sebagai umat yang suka berbagi. Alkitab bahkan menulis bahwa mereka disukai oleh semua orang. Jadi tidak mungkin mereka disukai oleh semua orang, saudara, kalau mereka hadir sebagai sekelompok orang percaya yang eksklusif, yang sempit, yang menolak orang lain. Mereka disukai oleh semua orang karena mereka tengah menghadirkan kasih dan penerimaan Allah yang mereka terima sendiri kepada orang lain, kepada dunia ini. Dan Alkitab berkata di ayat 47, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, itulah Kristus yang adalah pintu. Pintu yang membuat kita merasa aman, merasa yakin bahwa dalam seluruh keberadaan diri kita, kita sungguh dicintai dan diterima. Tetapi di saat yang sama, pintu itu menjadi jalan bagi kita keluar. Menghadirkan kasih, menghadirkan penerimaan juga bagi dunia yang dicintai oleh Allah ini. Saudara, betul bahwa ketika kita ada di tengah-tengah dunia, maka ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Seringkali berhadapan dengan dunia membuat kita merasa takut. Seringkali, saudara, kita tidak selalu diterima. Ada banyak situasi di mana kita sudah merasa melakukan segala yang terbaik. Tapi justru sebagai balasannya kita mendapatkan apa yang tidak baik. Dalam dunia ini kita akan berhadapan dengan banyak bahaya, banyak tipu daya, kejahatan, keegoisan, banyak orang yang mungkin melukai kita. Sekalipun demikian, saudara, panggilan untuk keluar, melihat dunia ini melalui perspektif Kristus tetap ada untuk kita. Dan di tengah berbagai situasi yang mungkin mengecewakan kita, ingatlah bahwa kita tetap adalah domba-domba yang Ia kasihi. Domba-domba yang adalah miliknya sendiri. Domba-domba yang akan juga senantiasa Ia sertai, melewati berbagai suka duka, melewati berbagai perjuangan kita, menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Saudara, semoga melalui kita, domba-dombanya yang lemah dan terbatas ini, dunia semakin bisa mengenal kasih dan kebaikan dari Sang Gembala yang baik. Dan biarlah sebagai dombanya dalam hidup kita sehari-hari, kita pun senantiasa merasakan kehadirannya yang dekat, suaranya yang membimbing kita, dan damai sejahteranya yang akan senantiasa melingkupi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita
dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, di akhir bulan keempat di tahun 2023 ini, kami diingatkan bagaimana Tuhan menjadi gembala yang baik. Engkau menjadi gembala yang menjaga pintu bagi kami sebagai domba-dombamu, agar kami tidak masuk ke dalam mara bahaya, agar kami tetap hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk penjagaan-Mu, dan kiranya ketika kami memasuki bulan yang baru di tahun 2023 ini, kami dapat terus mengimani pada Kristus yang bangkit, yang memberi kehidupan bagaikan gembala yang menjaga domba-dombanya. Karena itu kami juga mengingat untuk setiap kami yang ada di dalam pergumulan, yang ada di dalam persoalan, setiap kami yang sedang berputus asa oleh karena persoalan dan pertanyaan pergumulan hidup yang tidak kunjung selesai, kami percaya kami semua tetap berada di dalam penjagaan Tuhan. Dan biarlah kami dapat mengimani segala situasi yang ada di hadapan kami sebagai bentuk nyata bagaimana Engkau terus membawa kami, menuntun kami ke jalan yang benar. Kami juga mengingat ya Tuhan di dalam syafaat ini untuk setiap saudara kami, setiap orang yang juga mengambil peran sebagai gembala di tengah-tengah komunitas-komunitas dunia ini. Para pendeta, para penatua, dan juga mereka yang menjadi gembala-gembala di komunitas-komunitas lain. Mungkin mereka yang hadir sebagai pemimpin di tengah sekolah, sebagai guru, sebagai dosen, mereka yang hadir sebagai gembala di tengah tempat pekerjaan karena mereka menjadi bos di dalam perusahaan, mereka yang menjadi gembala di tengah keluarga sebagai kepala keluarga. Kiranya Tuhan peran
peran setiap orang yang menjadi pemimpin di tengah-tengah komunitas dimanapun Engkau menempatkan, kiranya dapat teladan dari Sang Gembala yang agung. Memimpin bukan sekadar untuk membuat setiap orang menurut dengan kehendak kami sebagai pemimpin, tapi memimpin untuk menggembalakan setiap domba-domba, setiap orang untuk tetap berada di jalan yang benar, untuk tetap merasakan kebaikannya dari Tuhan. Kiranya Tuhan teladan sebagai Gembala Agung dapat menjadi teladan yang kami contoh ketika kami menjadi pemimpin. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk setiap orang juga yang hadir sebagai penjaga, khususnya di tengah arus balik ini, mereka yang hadir sebagai penjaga lalu lintas, para polisi, dan juga berbagai profesi lainnya yang memang harus menjaga kelancaran arus balik pasca mudik lebaran. Kiranya ya Tuhan Engkau yang menolong setiap polisi, setiap para penjaga di tol dimanapun mereka berada, ataupun mereka yang menjadi tim medis di tengah perjalanan ini. Kiranya Tuhan yang juga memberikan kesehatan kepada mereka. Kiranya Tuhan juga yang melindungi pekerjaan yang tidak mudah untuk menjaga, untuk mengatur lalu lintas perjalanan. Dan kiranya ya Tuhan, jika di antara kami juga ada yang sedang melakukan perjalanan untuk kembali ke dalam aktivitas kami sehari-hari setelah berlibur panjang ini, kiranya Tuhan juga yang menjaga perjalanan kami. Ya Tuhan, inilah seruan, inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai persoalan yang masih ingin kami sampaikan kepadamu. Kami percaya Engkau yang lebih tahu karena Engkau adalah Gembala dan pasti menuntun kami ke dalam kehidupan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Atas kasih Tuhan yang selalu menyertai kita, marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur pasal 79 ayat 13 menyerukan, maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala pimpinan-Mu sebagai gembala yang baik bagi kami, yang menuntun kami di jalan yang benar dan menjauhkan kami dari segala kecelakaan. Kini kami membawa persembahan bagi-Mu. Terima dan pakailah persembahan ini ya Tuhan, agar menjadi pintu saluran berkat bagi sesama dan dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Umat yang terkasih, Tuhanlah gembala yang baik. Di dalam penjagaannya, marilah kita melanjutkan kehidupan di dalam keyakinan iman, serta komitmen kita untuk mengikuti tuntunannya senantiasa. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan laut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah Sang Maha Hadir memberimu damai melalui sapaan-sapaannya setiap hari. Kiranya Kristus Sang Gembala baik menjadi sahabat di setiap langkah hidupmu. Kiranya semangat dari Roh Sang Penolong tetap berkobar meski engkau harus menapaki banyak tantangan. Dan kiranya Allah Trinitas merengkuhmu dalam cinta, hingga kehadiranmu membawa cinta Allah bagi dunia dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.